mengapa para nabi dan rasul itu hanya ada di sana, di Timur Tengah itu. Saya kira di Indonesia juga pasti ada, karena orang-orang suci ini selalu diturunkan untuk kaumnya, bro. Rahayu, rahayu, rahayu mardika nang ning ing Gusti Ong Hyang Surya urip suci manunggal jati puji bekti nyawiji ing dharma yuang arko satuhu. Rahayu, rahayu, rahayu mardika sugeng dalu kadang kula mapan wonten teng pundi kemawon antum slamet sedayanipun satuhu satuhu satuhu. Sugeng pepanggihan malih kali kula wonten teng channel YouTube Putra Jawa Channel. Malam hari ini saya akan menjelaskan sebuah pertanyaan lah yang sangat menarik dari subscriber baru saya. Apakah utusan Tuhan itu hanya nabi saja? Lebih jelasnya seperti ini nih, udah di screenshot sama saya nih. Selamat malam bro, saya sering bertanya-tanya dalam batin ketika belajar ngaji, apa yang disebut utusan Tuhan itu hanya para nabi saja. Mohon pencerahannya bro, karena sepanjang saya ngaji, semua guru ngaji saya bilang begitu. Barangkali sampean punya pandangan lain. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan berbobot sekali untuk kita kuliti dan kupas dengan akal, nalar, dan logika. Oke, kita semua ini adalah utusan Tuhan, bro. Semua manusia yang datang ke bumi ini adalah utusan Tuhan. Kenapa? Tahu nggak? Karena kalau kita bukan utusan Tuhan, lantas kita ini utusan siapa? Kita ke sini ini siapa yang utus? Apakah utusan setan? Karena dalam konteks agama, maaf, dunia ini kan isinya cuma dua entitas utama, kalau tidak Tuhan ya hantu atau setan toh. Nah, coba jawab pertanyaan ini. Kita ini kalau bukan utusan Tuhan, lantas utusan siapa? Coba jawab lagi. Anda sendiri lebih suka menjadi utusan Tuhan atau utusan setan? Hanya karena narasi doktrin agar kita menjadi follower, maka dikatakanlah bahwa hanya para nabilah yang menjadi utusan Tuhan. Dan lebih jauh lagi, bahwa nabi itu adanya hanya di wilayah atau negara tertentu saja. Akhirnya orang-orang yang terdoktrin ini jadi tidak sadar kalau dirinya dan kita ini semua sesungguhnya adalah utusan Tuhan, bro, untuk menjalankan peran kita masing-masing itu loh, demi memakmurkan bumi dan kehidupan di bumi ini. Ayo jawab lagi, kita utusan Tuhan atau utusan setan? Ajaran yang tidak boleh dipertanyakan dengan logika, tidak patut diyakini, apalagi untuk diikuti, bro.
apakah nabi atau Mesias dan Rasul itu hanya berasal dari bangsa Israel dan Arab? Benar, kalau para nabi dan Rasul itu adanya hanya di Jazirah Arab atau Israel, bro. Saya katakan itu benar. Iya, benar sekali. Karena kalau di India namanya itu bukan nabi atau rasul, bro. Melainkan ada yang menyebutnya itu apa ya, guruji atau guru saja lah, semisal guru Nanak. Ada juga yang menyebut Maharesi, ada juga yang menyebutnya Sang Buddha, dan ada juga yang menyebutnya Mahavatar dan lain sebagainya lah. Mengapa para nabi dan rasul itu hanya ada di sana, di Timur Tengah itu loh. Saya kira di Indonesia juga pasti ada, karena orang-orang suci ini selalu diturunkan untuk kaumnya, bro. Seperti saya percaya lah, kalau salah satu guru spiritual saya itu saya yakin adalah seorang nabi, bro. Cuman guru saya itu tidak mau dipanggil nabi. Dan nabi, rasul itu artinya adalah pembawa pesan-pesan ilahi itu loh. Mereka adalah para guru suci, penuntun manusia untuk menemukan kebenaran sejati itu loh, dan jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi sangat keliru loh jika kita hanya mempercayai kalau para pembawa pesan Tuhan itu hanya yang dipanggil nabi, rasul atau juru selamat, dan hanya diturunkan untuk bangsa Israel dan Arab saja. Nabi atau rasul atau Mesias itu hanyalah nama, bro, yang disematkan pada para pembawa pesan yang ada di Jazirah Arab dan Israel atau Timur Tengah lah. Sementara pembawa pesan Tuhan yang ada di tempat lain itu dipanggil sesuai dengan nama yang disamakan oleh orang-orang di daerah tersebut, bro, yang sesuai dengan bahasanya daerah masing-masing itu loh. Namun penjelasan ini hanya bisa dipahami apabila kita sudah belajar spiritual dan berhasil menemukan kebenaran sejati dan kesejatian Tuhan itu. Bagi yang belum ya, yang masih menjadi follower ya, mau dijelaskan dengan cara apapun, dia tidak akan pernah mau percaya, bro. Hanya kematian dan kehidupan setelah kematianlah yang nantinya akan membangunkan kesadaran spiritualnya tersebut. Tabe pun, salam cinta dan cahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu Saku.